Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Wayutama. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas satu pemrograman berbasis web, yang dimana kita akan membuat sebuah aplikasi web base yang bisa digunakan untuk men-tracking bahan ajar dan juga mengelola inventory stok bahan ajar ya. Mungkin videonya agak lebih dicepatkan karena maksimal videonya itu juga sendiri adalah 15 menit. Jadi apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun loncat, mohon dikoreksi dari Bapak Ibu tutor. Terima kasih. Dan kita langsung aja coba untuk membuat HTML pada login terlebih dahulu. Oke, jadi di sini HTML-nya udah jadi, dan di sini ada beberapa elemen yang saya pakai, yaitu ada untuk form yaitu untuk berisi input-input ya, input email, input password, sama tombol login itu termasuk dalam form. Lalu ada untuk modal juga, ketika kita mau lupa password, dia akan memunculkan modal nantinya, dan daftar akun juga menggunakan modal. Dan di sini juga ada data ya, data dari data JS yang berisi data pengguna. Lalu di sini CSS-nya ini sudah saya uh, rapihkan sesuai dengan uh, kemampuan saya ya. Terus di sini juga ada untuk JS-nya, ini berfungsi untuk membuka modal, terus untuk tutup modal, lalu untuk validasi login juga ada di JavaScript. Jadi dia akan mencari user berdasarkan data pengguna, yang dimana email dan passwordnya itu harus sama. Ketika keduanya sama, dia berhasil login, dan ketika dia tidak sama, berarti else, yaitu dia tidak bisa login dan memunculkan alert ya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya. Coba kita masukkan salah satu usernya.
Ini passwordnya, lalu nah login berhasil. Seperti itu, dan dia akan langsung masuk ke dashboard nantinya. Oke, kita akan lanjut untuk membuat dashboardnya ya, HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Oke, jadi di sini untuk dashboardnya cukup simpel daripada loginnya ya. Saya cuma menggunakan navbar, lalu diisi dengan link-link untuk tampilannya seperti misalkan informasi bahan ajar nanti akan masuk ke stok HTML, lalu tracking bahan ajar akan masuk ke tracking.html. Itu juga untuk yang lainnya seperti ada drop down dan greetings. Greeting di sini saya menggunakan function sederhana di mana kita akan mengambil data dari tanggal dan mendapatkan jamnya. Jika jamnya dibuka lebih dari jam 5 dan kurang dari jam 12 itu masih selamat pagi. Dan dari jam 12 sampai jam 3 sore itu selamat siang dan seterusnya. Dan di sini juga sudah ada untuk CSS-nya. Ini lebih simple daripada yang sebelumnya. Dan untuk tampilannya dia akan seperti ini. Nah, untuk tampilannya dia seperti ini. Jadi di sini ada informasi bahan ajar, terus ada laporan juga. Ya, masih sangat simpel ya. Selanjutnya saya akan membuat tampilan untuk HTML tracking bahan ajarnya. Dan di sini juga lumayan panjang prosesnya, jadi akan saya percepat.
Ya, jadi untuk tracking udah selesai ya. Untuk tracking HTML, CSS dan JS-nya. Di sini untuk HTML ya kita menggunakan tetap sama ya. Kita menggunakan form. Lalu di sini juga saya menggunakan table juga ya di sini untuk menampilkan detail-detail informasi sama riwayat perjalanan nanti dengan menggunakan data dari JavaScript ini ya. Lalu untuk tracking CSS-nya kurang lebih seperti ini. Dan untuk JS-nya ini kita lumayan memakan waktu tadi karena menggunakan konstan yang banyak ya ini, konstanta yang banyak. Lalu di sini untuk show hasil di sini mengambil data dari nama ya sama status. Lalu di sini untuk update table juga di sini, lalu perjalanan display dan sampai pada akhirnya untuk yang resultnya ya. Untuk tampilannya mungkin seperti ini. Nah, jadi untuk tampilan tracking pengirimannya seperti ini. Misalkan kita memasukkan nomor DO-nya ya. Jadi nomor DO-nya ini misalkan dan kita cari. Nah, di sini langsung muncul namanya dan status pengiriman dalam perjalanan dan riwayat perjalanannya udah sampai mana gitu. Ini lumayan simple juga ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk dashboard stoknya ya. Jadi ada informasi bahan ajarnya terkait stok-stok yang ada. Ini untuk HTML dan CSS dan JS-nya nanti ya. Oke, jadi di sini saya sudah menuliskan untuk bagian CSS-nya untuk stok ya, bahan ajar stok. Kurang lebih ada berbagai macam sih ini ya. Ada hampir 200 ya, 200 line, 250. Ini kita ya banyak ya. Ada yang mengatur section, ada yang mengatur form, ada yang mengatur form group juga. Ada untuk tabelnya. Ini untuk cards view table-nya ya. Jadi ada dua, ada berbentuk table sama card. Oke, jadi di sini udah ada untuk JavaScript-nya dan di JavaScript-nya sendiri kurang lebih dia menampilkan fungsi-fungsi ya. Fungsi-fungsi seperti render table, lalu add atau update stock ya. Jadi dia akan menambah stok yang sudah ada lalu ditambah dengan diupdate ya. Lalu dia juga menambahkan form juga di sini ada ya clear form. Lalu di sini juga enable add button, lalu render cards ya. Ini untuk yang render tadi ya, bagian cards. Dan ya kurang lebih seperti itu fungsi-fungsi yang ada di JavaScript-nya. Untuk tampilannya dia seperti ini. Jadi untuk hasilnya seperti ini, ada yang berbentuk table dan ada yang berbentuk card seperti ini. Ini ada informasi terkait stok dan nama barang, kode, dan lokasi. Jadi misalkan kita ingin menambahkan satu barang, satu stok, misalkan stok ini, kita coba lalu kita masukkan nama barangnya, stok. Oke, yang tadinya 165 sekarang jadi 166. Dan sekarang juga terupdate di sini seperti itu. Oke, mungkin dari saya sekian seperti itu untuk pengerjaan tugas satu pemrograman berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang salah atau kurang mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.